Selamat pagi, selamat malam, selamat siang, selamat sore, kawan-kawan semua. Kembali lagi kita bertemu lagi dengan konten dari sektor publik. Setelah di video sebelumnya kita sudah membahas RPJMD, Rantek RPJMD, Renstra. Nah, sekarang kita akan bahas soal Renja dan RKA. Penyusunan Renja dan RKA tentu mengacu dengan Permendagri 64 tahun 2020 dan Permendagri 90 tahun 2019. Ada 4 yang kita akan bahas kali ini, dimulai dengan kita akan jelaskan logika air terjun lagi, cascade. Setelah itu kita akan bahas bagaimana secara sekilas, bagaimana menyusun rencana kerja, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan RKA, dan terakhir adalah kesimpulan. Di awal kita akan ulas lagi sebentar bahwa dalam penyusunan Renja dan RKA kita tetap mengacu pada dokumen Renstra dan RPJMD. Nah, kita tahu pada saat ini merupakan masa transisi penerapan Permendagri 90. Artinya, untuk saat ini memang belum ada RPJMD yang sesuai Permendagri 90. Berarti kita tetap menggunakan RPJMD dan Renstra yang existing, yang masih berlaku. Nanti ketika turun ke program, kegiatan dan subkegiatan, itu baru mulai menggunakan nomenklatur sesuai Permendagri 90. Sementara tujuan dan sasaran tetap mengacu pada Renstra yang masih berlaku. Nah, berikutnya kita akan bahas tentang menyusun Renja. Jadi kalau dari sisi section atau bab, ada 5. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua hasil evaluasi Renja tahun lalu, bab ketiga tujuan dan sasaran, bab 4 Renja dan pendanaan perangkat daerah, kemudian bab 5 adalah penutup. Kita akan bahas setidaknya untuk bab 2, evaluasi Renja tahun lalu, kemudian bab 4, bagaimana penyusunan Renja. Nah, ada 4 poin yang perlu disampaikan dalam hal evaluasi kinerja Renja sebelumnya ini. Bagaimana realisasi program dan kegiatan yang tidak memenuhi, atau bisa jadi telah memenuhi, atau melebihi target kinerja yang sudah direncanakan. Kemudian yang kedua, dari realisasi itu, kita lihat faktor apa yang menjadi penyebab kenapa tidak tercapai, atau kenapa tercapai, atau kenapa melebihi target. Nah, ini tentunya akan jadi pembelajaran sekaligus menjadi strategi berikutnya. Kemudian yang berikutnya, bagaimana implikasinya yang timbul terhadap target capaian program Renstra perangkat daerah sebagai dokumen yang kita acu. Apakah kontribusinya cukup baik atau sebaliknya. Kemudian kebijakan tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk merespon dua hal yang pertama tadi. Ambil contoh misalnya kalau untuk dinas kesehatan ada kegiatan dan subkegiatan yang terkait ANC terpadu misalnya. Nah, ternyata berdasarkan hasil kinerja, realisasinya tidak sampai 100%, padahal targetnya harusnya 100%. Begitu dicek, ternyata faktor penyebabnya adalah ada kendala jarak misalnya. Maka, berdasarkan hal itu, perlu ada perencanaan yang menunjang pelaksanaan ANC terpadu. Misalnya, ada aktivitas yang mendukung ibu hamil didatangkan dari desa ke puskesmas.
misalnya model mobilisasi atau ada opsi yang lain. Contoh lain misalnya di sebuah kecamatan, partisipasi rendah kelompok rentan di dalam musrenbang. Maka untuk merespon itu perlu ada tindakan lebih yang dilakukan oleh kecamatan untuk mengajak disabilitas dan kelompok perempuan misalnya untuk hadir dalam musrenbang. Terkait dengan contoh yang musrenbang tadi, kita akan coba tuangkan dalam tabel TC 26 ini, strategi dan arah kebijakan pelayanan. Ini kalau mengacu ke Renstra, bagaimana kita bisa lihat, misalnya ada tahapan di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Ini untuk merespon tujuan meningkatkan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kualitas pelayanan PAUD. Nah, sasarannya adalah meningkatnya akses anak usia PAUD, khususnya dari kalangan keluarga miskin kepada layanan PAUD berkualitas di wilayah kecamatan. Nah, dalam konteks strategi di kecamatan, ini contohnya ada 2. Yang pertama adalah meningkatkan koordinasi kegiatan penjangkauan anak miskin agar mengikuti PAUD. Kemudian strategi yang kedua, meningkatkan partisipasi warga miskin dalam forum perencanaan pelayanan PAUD. Nah, kita lihat di tahun ketiga, ini ada fasilitasi koordinasi program peningkatan partisipasi warga dalam forum musrenbang. Jadi ini akan menjadi fokus pada misalnya pada 1 tahun sesuai dengan periode Renja dan RKA. Kemudian dari situ kita sudah bisa tuangkan dalam dokumen Renja tabel TC 33 untuk dalam konteks kasus kecamatan. Jadi kita lihat di sini pada tabel yang di sebelah kiri ada warna hijau pastel. Itu adalah aktivitas konkret yang diturunkan dari subkegiatan. Ini tujuannya untuk memudahkan kita pada saat menyusun indikator. Jadi subkegiatannya adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musrenbang di desa. Ini turunan dari program dan kegiatan terkait, sebagaimana kode yang dicantumkan di situ. Nah, ada 2 aktivitas. Yang pertama adalah pendataan masalah akses anak usia PAUD, dan yang kedua adalah pendampingan orang tua dari warga miskin yang punya anak usia PAUD. Kemudian dari situ akan mempermudah pada saat menyusun indikator output, yaitu tersedia data terkait masalah akses anak usia PAUD dari kelompok rentan, ini sebagaimana di warna pastel di tengah, warna kuning pastel. Kemudian yang kedua adalah meningkatnya jumlah orang tua dan kelompok rentan dalam musrenbang desa dan kecamatan. Nah, kita lihat target capaian kinerjanya. Harapannya ada peningkatan 75%, 60%, kemudian target capaian kinerja untuk tahun berikutnya adalah 90% dan 80%. Nah, untuk berikutnya, setelah tadi penyusunan Renja, kita akan menyusun RKA, karena kita sudah dapat tujuannya, sasarannya, indikatornya apa. Nah, kita tinggal menuangkan ke dalam dokumen RKA. Sasaran dampak program bergantung pada kegiatan yang
kita pilih tentunya. Kita lihat untuk tabel yang pertama ini, kita ambil contoh masih dengan resra kecamatan, misalnya ini kasusnya di Kabupaten Lumajang, terkait dengan pemberdayaan desa di Kecamatan Pasirian. Kita sudah isi semuanya. Dari sisi ada untuk kolom urusan pemerintahan, bidang urusan, program, sesuai kodifikasi di Permendagri 90, sasaran program pemberdayaan masyarakat dan desa, capaian program, kemudian kegiatannya juga sudah kita isi, kemudian organisasi Kecamatan Pasirian, unit yang ditunjuk, yang bertugas adalah seksi pemberdayaan, alokasi tahun sebelumnya 20 juta, kemudian tahun berjalan 25 juta, dan untuk proyeksi tahun berikutnya adalah 30 juta. Nah, untuk dua tabel yang terkait indikator dan tolok ukur dan rincian subkegiatan, ini juga sudah kita isi. Contohnya, meneruskan kasus tadi, misalnya persentase fasilitasi kegiatan pemberdayaan di desa, target kinerjanya 100%, dana kegiatan 25 juta, ini keluarannya, jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring di 11 desa, misalnya ada 12 kegiatan, hasilnya persentase desa kelurahan yang terfasilitasi pemberdayaannya. Targetnya 100%. Kelompok sasarannya adalah PKK, Posyandu, Dasawisma, dan kelompok keagamaan. Lokasinya di Kecamatan Pasirian, keluaran subkegiatan jumlah kegiatan pembinaan dan monitoring itu di 11 desa. Waktu pelaksanaan mulai Januari, contoh ya, Januari sampai Desember 2021. Nah, dari situ kita bisa tarik beberapa kesimpulan tentang muatan renja. Jadi ada 3 hal. Yang pertama adalah hasil evaluasi renja perangkat daerah tahun sebelumnya. Kemudian tujuan dan sasaran pelayanan untuk tahun ini. Kemudian apa rencana kerja yang disusun untuk tahun ini. Kemudian untuk ada beberapa bahan pertimbangan yang itu bisa dimasukkan ke dalam renja dan RKA. Ada 2. Pertama adalah kalau misalnya ada kebijakan nasional yang terkait pelaksanaan topoksi, misalnya untuk kecamatan, kemudian ada peraturan pemerintah yang menambahkan topoksi kecamatan. Kemudian contoh kedua, misalnya yang dari kebutuhan yang berasal dari usulan warga, atau kebutuhan yang berasal dari berbagai perkembangan situasi, misalnya ada pandemi, atau ada bencana, atau ada kondisi force majeure yang itu memerlukan respon untuk tahun penyusunan renja dan RKA. Baik, demikian pembahasan kita tentang renja dan RKA mengacu pada Permendagri 64 tahun 2020. Sampai berjumpa dengan konten dari sektor publik yang berikutnya.